Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ibnu Khalid semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum-kaum terdahulu dengan dosa-dosa mereka yang begitu berat dan begitu besar, Allah menjadikan kisah-kisah mereka tertulis di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi manusia supaya manusia tidak mengikuti tingkah dan laku mereka. Tetapi sayangnya, semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai hikmah bagi manusia. Tetapi manusia terkadang tidak mau menggunakan akalnya, justru mengikuti nafsunya dan menjadikan mereka buta untuk mengambil pelajaran dari masa lalu sebagai tonggak kehidupan untuk menjadi manusia yang lebih baik di mata Tuhan. Nah, sahabat Ibnu Khalid semuanya, ada setidaknya 4 tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan disebabkan dosa yang begitu besar, yaitu dosa menikmati lubang pantat. Salah satunya ada di negeri kita Indonesia, dan salah satunya juga akan membuat pada kita satu kejutan. Tetapi ternyata menikmati lubang pantat itu juga meskipun dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, itu juga bisa mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Khalid semuanya, 4 tempat itu akan kita bahas. Pertama, kota yang sudah sangat kita pahami yaitu Sodom dan Gomora. Itu adalah satu-satunya tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran dengan begitu banyak kisah, dengan begitu banyak drama yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang Nabi Lut alaihi salam mengiring umatnya, yang mereka itu sudah betul-betul keluar dari jalur manusia. Manusia yang waras, manusia yang sehat, adalah manusia yang mencintai lawan jenisnya. Tetapi Sodom dan Gomora tidak begitu. Mereka dihukum dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dosa mereka bersetubuh dengan sesama jenisnya mereka. Yang laki-laki suka dengan laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Mereka menikah, tetapi menikah itu hanya sekedar untuk melanjutkan keturunan, bukan untuk mendapatkan ketenangan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran, bahwa pernikahan itu menjadi sakinah mawadah warahmah. Tidak. Tetapi pernikahan di antara mereka tujuannya hanya sekedar mencari anak. Tetapi untuk mencari enak dan mencari nikmat, mereka melakukan hubungan sesama jenis. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala azab dengan azab yang begitu berat. Yaitu, Allah menjadikan yang atas menjadi di bawah. Jadi kota Sodom dan Gomora itu diangkat oleh 2 malaikat, kemudian dibalik. Setelah dibalik itu pun masih dihancurkan dengan berbagai macam batu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. Kemudian tempat yang kedua itu adalah Pompei. Pompei itu adalah sebuah tempat yang sangat-sangat bersejarah. Dan itu juga tercatat dalam sejarah bahwa mereka juga dihancurkan oleh Tuhan. Disebabkan perilaku mereka yang sudah sangat-sangat menyimpang. Kota Pompei itu juga tidak berbeda dengan Sodom dan Gomora. Perilaku-perilaku orang yang ada di sana juga hampir sama seperti Sodom dan Gomora. Mereka adalah orang-orang yang suka sesama jenis dan melakukan hubungan sesama jenis, menyukai lubang pantat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka juga dengan letusan gunung Vesuvius. Dan pada saat itu, hampir tidak ada yang selamat dari hukuman yang telah Tuhan tetapkan kepada mereka. Kemudian tempat yang ketiga itu adalah tempat yang mungkin banyak kita tidak tahu, tapi di dalam Al-Quran disebutkan Arash. Kota yang disebut sebagai Roshi atau Rosh. Rosh itu adalah satu kota yang sangat luar biasa di masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang beberapa ayat tentang kota Rosh ini, yaitu Ashabur Roshi. Ashabur Roshi yaitu orang-orang yang tinggal di kota Rosh. Nah, banyak ulama yang menjelaskan bahwa kota Rosh atau negeri Rosh ini adalah orang-orang yang mereka itu tidak suka sesama jenis. Tetapi mereka punya istri, mereka juga punya anak. Tetapi kelakuan mereka itu adalah menyetubuhi istri mereka dari lubang dubur mereka. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim seorang nabi bernama Hanzalah. Nabi Hanzalah mengajak manusia, orang-orang sesat ini untuk kembali ke jalan yang lurus. Tetapi orang-orang yang sudah terkadung menikmati kemaksiatan dan menikmati kegilaan mereka, yaitu menyetubuhi istri-istri mereka dari dubur mereka. Ya, maka susah sekali untuk diberikan nasihat. Dan bukan hanya sekedar menyetubuhi istri mereka dari dubur mereka.
Tetapi bangsa Rosh ini juga Ashabur Rosh. Mereka itu menyembah kepada sebuah pohon yang sangat besar yang disebut sebagai pohon sanubar. Pohon sanubar itu sendiri adalah sebuah pohon yang dulu ditanam oleh salah satu putranya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pohon itu hidup selama ribuan tahun dijaga dengan baik oleh mereka. Lama-kelamaan pohon yang awalnya itu menjadi pohon kehidupan. Pohon yang dijadikan sebagai pelajaran kehidupan bahwa dulu bumi pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan. Dan pohon itu pernah ditanam oleh anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Maka lambat laun cerita-cerita tentang pohon itu berubah. Yang awalnya untuk mengingat bahwa mereka dunia pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir bandang. Maka kemudian muncul sebuah cerita bahwa pohon sanubar adalah pohon kehidupan. Dan kemudian bangsa Rosh itu menyembahnya. Ketika sampai pada masa Nabi Hamzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada beliau untuk menasehati mereka. Orang-orang yang hidup di Rosh tadi, di kota Rosh, untuk meninggalkan penyembahan terhadap pohon sanubar. Mereka tidak mau meninggalkannya. Bahkan mereka pun berkonspirasi untuk membunuh Nabi Hanzalah. Maka dikuburkanlah hidup-hidup Nabi Hanzalah. Karena Nabi Hanzalah itu selalu menghalang-halangi perbuatan bangsa Rosh. Karena Nabi Hanzalah dibunuh oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab yang sangat berat bagi mereka. Dan mereka pun dihancurkan dengan sehancur-hancurkan dikarenakan dua dosa mereka. Yang pertama menyembah pohon sanubar. Yang kedua mereka adalah manusia yang mendatangi istri-istri mereka lewat dubur mereka. Ini adalah sebuah dosa yang ternyata di masa lalu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab yang begitu besar. Tetapi banyak orang Islam yang menyangka itu bukanlah dosa yang besar. Mereka orang-orang Islam atau orang yang tidak paham tentang hukum fikih. Mereka menganggap bahwa boleh-boleh saja menikmati istri dari dubur mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang suami yang mendatangi istrinya dari dubur mereka. Maksudnya adalah menikmati lubang pantatnya. Bukan bergaya atau mungkin menikmati istri dari belakang duburnya, tapi yang dimasukkan tetap ke tempat lubang peranakan. Itu nggak masalah. Walaupun dari belakang gitu kan, dari arah dubur. Tetapi yang dilarang itu adalah memasukkannya ke lubang dubur. Bukan dari arah dubur, itu beda. Jadi menggauli istri dari arah dubur dengan menggauli istri memasukkannya ke lubang dubur itu berbeda hukumnya. Yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah-Nya adalah seorang suami yang menikmati lubang dubur istrinya. Bukan suami yang menggauli istrinya dari arah duburnya. Karena kalau dari belakang berbagai macam gaya dalam hubungan suami istri itu sudah menjadi hal yang diketahui oleh seluruh manusia. Bahwa setiap hubungan suami istri pasti nggak mungkin pakai satu gaya saja. Banyak sekali gaya-gaya yang dipakai. Itu semuanya sudah dipahami dan itu semuanya sudah sangat dimengerti. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wanita-wanita kalian, istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah istri-istri kalian itu, tempat bercocok tanam kalian itu dari arah manapun yang kalian sukai. Nah, dalam artian, dari arah manapun yang kita sukai selama yang dimasukkan ke dalam lubang yang benar. Kalau lubangnya salah, maka itu sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Bisa difahami ya? Kemudian yang keempat, itu adalah kota yang ada di Indonesia. Sebuah desa yang dulunya subur makmur. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hancurkan dengan Allah pindahkan ujung gunung yang jauhnya, lebih jauh dari desa itu. Kemudian Allah angkat ujung gunungnya dan Allah timpakan kepada mereka. Yaitu Dukuh Legetang. Dukuh Legetang ada di Indonesia. Dikisahkan di dalam beberapa sejarah, bahwa Dukuh Legetang adalah sebuah dukuh atau sebuah desa yang sangat subur. Dengan penghasilan yang begitu besar, panen yang selalu bagus, orang-orangnya kaya-kaya. Tetapi kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, bukannya membuat mereka menjadi manusia yang bersyukur, tetapi justru menjadi manusia yang kufur. Hampir setiap minggu, orang-orang di desa Legetang ini melakukan pesta-pesta. Bukan hanya sekedar pesta tarian, bukan hanya sekedar kesenangan-kesenangan. Awalnya mereka yang melakukan pesta seperti pesta pada umumnya. Ya, pesta antara laki-laki dan perempuan perzinaan, kemudian minuman keras.
Sampai di satu titik di mana orang-orang di Dukuh Legetang itu tidak lagi puas hanya dengan seperti itu. Maka mereka pun melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Sodom dan Gomora. Mereka bersetubuh sesama jenis mereka. Bahkan sampai pada hubungan di mana seorang bapak menyetubuhi anaknya. Dan itu menjadi satu hal yang umum di sana, di Dukuh Legetang. Sampai pada taraf di mana hubungan incest terjadi antara orang tua dengan anak. Dan itu bukan hanya 1, 2, 3 orang, tetapi hampir pada seluruh Dukuh Legetang melakukan hal seperti itu dan dianggap wajar. Maka ketika sudah sampai di titik itu, banyak orang menasihati mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi tidak pernah mereka hiraukan. Pada suatu malam ketika mereka melakukan sebuah pesta yang sangat-sangat besar, karena mereka sedang bersukaria setelah panen besar. Maka tiba-tiba pada malam yang hujan gerimis itu, terdengar suara yang sangat menyeramkan. Seperti sebuah benda yang sangat luar biasa. Besar dijatuhkan dari langit, dan orang-orang yang ada di sekitar Dukuh Legetang itu. Desa-desa di sekitar Dukuh Legetang itu. Ketika pagi harinya mereka bangun dari tidur mereka. Ketika matahari terbit, mereka ternganga mulut mereka. Mereka terbengong-bengong. Kenapa? Karena gunung pengamun-amun itu ujungnya yaitu puncak gunungnya sudah hilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ujung dari gunung pengamun-amun tadi itu yang hilang ternyata jatuh di desa Legetang. Padahal jauhnya antara desa Legetang dengan gunung pengamun-amun itu sangat lumayan jauh. Jadi seolah-olah puncak gunung pengamun-amun itu diangkat oleh malaikat. Kemudian dipindahkan ke atas Dukuh Legetang untuk menimpa orang-orang yang ada di sana. Itulah keajaiban-keajaiban. Dan itulah mukjizat-mukjizat yang sudah Allah tunjukkan kepada manusia. Bagaimana Allah menghancurkan kezoliman manusia ketika mereka sudah betul-betul melampaui batas. Batas yang sudah Allah tetapkan bagi manusia. Batas yang seharusnya tidak mungkin mereka langgar. Ketika kezoliman itu masih-masihlah di dalam fitrah manusia. Laki-laki, perempuan, perzinaan, dan sebagainya. Allah mungkin masih bisa menunda hal-hal itu. Dari artinya azabnya Allah akhirkan sampai hari kiamat. Atau Allah berikan kepada mereka itu sebuah kesempatan untuk bertaubat. Tetapi ketika kezoliman itu sudah betul-betul melampaui batas, kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sudah tidak lagi bisa dibendung. Karena ketika kerusakan itu dibiarkan terjadi, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar lagi. Maka Allah pasti akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Supaya kejahatan mereka tidak lagi meluas dan membuat kerusakan yang lebih lebar. Demikianlah 4 tempat yang dilaknat Allah dan dimusnahkan karena perilaku masyarakatnya yang sudah melampaui batas. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu syiar dakwah dengan share video ini ke lebih banyak orang, supaya mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.